Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Megun. Hari ini gue bakal melesin anime lagi, dan ini pertama gue yang bakal gue coba di musim fall 2003 adalah Seiken Gakuen tuh Matsukai. Ya pokoknya kalau misalkan gue salah dalam penamaan, langsung gue taruh di sebelah ya. Karena memang gue lupa ingat gitu, Seiken Gakuen tuh Matsukai ya, seperti itulah. Jadi ya di musim ini bisa bilang musim yang cukup ramai ya kan. Gue hitung-hitung kayaknya anime ini hampir 60 sih, tapi nggak tahu sih apakah gue salah apa enggak. Tapi yang jelas itu, selain animenya banyak atau animenya melimpah, tapi genrenya juga merata gitu. Jadi kalau lu lihat di musim winter memang lebih condong ke isekai setahu gue. Terus kalau di spring itu lebih condong ke romance ya kan? Terus di summer lebih condong ke sequel ya kan. Nah tapi kalau di fall ini gua rasa lebih condong ke komedi sebenarnya sih, lebih ke komedi atau ke adventure gitu kan. Nah makanya nih anime yang gua coba ini ada bawa-bawa adventure juga gitu kan, dan pastinya memang lebih ke fantasi sebenarnya gitu, karena ini anime bertemakan reinkarnasi men. Gue pikir isekai gitu, tapi ternyata memang reinkarnasi gitu kan. Kalau dilihat dari trailer memang lebih condong ke reinkarnasi, karena memang anime ini dimana ya kan, seorang raja iblis yang reinkarnasi jadi bocah gitu kan, atau jadi bocil gitu kan, jadi sota lah ibaratnya gitu kan. Nah ini kurang lebih konsepnya mungkin agak mirip dengan Hataraku sama ya kan, atau mungkin kayak Anos ya kan. Tapi kalau Anos kan memang udah gede gitu kan. Terus kalau sorry, dari bayi gitu kan, dari bayi gitu kan. Nah, sedangkan kalau si mau sama ya kan, wujudnya jadi manusia, tetap tetap wujudnya dia gitu kan, tapi nggak dari bayi gitu kan. Nah makanya nih kalau ini anime dari bocil, dari bocah lah ibaratnya gitu kan, yang dimana mungkin dia ini terlempar dari dunia sebelumnya ya kan, dan pastinya ngerasa bahwa ada suatu hal yang mengganjal gitu kan, sampai akhirnya dia reinkarnasi ke dunia modern gitu kan, atau dunia sekarang gitu kan. Nah makanya ini penasaran aja sih apa yang menarik dari anime ini. Nah kalau misalkan gua cocok atau misalkan gua setuju, ya mungkin gue bakal pertimbangin lagi sih, tergantung nanti apakah ini bener-bener membuat gue suka banget, atau kayak ya udahlah gue kasih chance lagi gitu. Jadi kayak itu, jadi kalau misalkan gue suka banget udah tanpa pikir panjang gue langsung react sampai end. Tapi kalau misalkan kayak wah ini kayaknya butuh beberapa episode lagi nih, nah makanya ini juga jadi pertimbangan gitu kan, apakah ini membuat gue hype banget apa enggak. Tapi kalau misalkan emang nggak tertarik dari awal, ya gue nggak bakal gue upload gitu kan. Gitu mungkin gue bakal uh, taruh di community gitu. Dan ya jadi anime ini diadaptasi atau digarap oleh studio Passione. Jadi memang kalau dari trailernya memang khas banget Passione ya. Jadi karakternya agak glowing ya kan, tapi uh, harapannya itu memang edge-nya nendang karena Passione men. Karena kalau misalkan bukan selain Passione sih, maksudnya biasanya kalau Passione itu kalau edge-nya itu bagus biasanya menurut gua gitu kan. Renaissance oke ya kan, Miruko-chan oke ya kan. Terus anime apa lagi ya yang dari Passione ya, ada sih cuman di musim depan gitu kan, gue lupa namanya tuh, yang kayak karakter kayak power gitu, gue lupa namanya. Ya itu dia, jadi kan musim depan gitu, tapi tidak edgy gitu. Nah makanya ini menarik melihat garapan Passione lagi semenjak di beberapa musim lalu. Gue benar-benar feels banget dengan Rena itu gitu. Dan yaudah, tidak menunggu belum lagi, langsung ke episode 1 dari Seiken Gakuen tuh Matsukai. Let's go. Tidak menunggu belum lagi, langsung ke episode 1 dari Seiken Gakuen no Matsukai. Let's go. Ya kalau dari awalnya nih kayaknya bakal ini nih apa namanya, bakal perang kayaknya sih kalau kelihatannya, atau lagi situasinya lagi perang kayak. Let's go. Kayaknya situasi lagi perang sih. Apa itu? 447 kalender suci. Oh iya perang ini. Kayaknya perang ini. Lagi perang gua. Oh iya Sigi ya. Siginya di awal udah kelihatan sih. Ya Siginya kelihatan sih. Oh ini manusia ya.
manusia sama iblis, atau bisa jadi demon lah. Dan mereka jadi benar-benar jadi budak ya, dan terus bertarung berperang ya kan. Setelah iblis punya bawa Azrael naga villa di gunung. Ometi nih. Lord Peace Gajos gitu. Oh ini mau samanya nih ya kan. Buset, baru dikepung ya, baru dikepung. Biasanya kalau Raja Iblis tuh OP ya, harusnya OP sih, kuat ya kan, terus hmm, kebal ya kan. Buset. Roselia. Begitu. Kalau konsepnya Raja Iblis tuh gitu. Ya kan? Terus reinkarnasi. Terus reinkarnasi. Oh, ini heroinnya nih. Let's go. Ini heroinnya nih. Let's go. Bang, kita Raja Iblis. Jadi nggak dulu ada opening dulu. Buset, tik 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 tik. Cakep, cakep ini ceweknya cakep nih. Cakep. Gua harus akui cakep sih. Cakep nih. Oh, Celia namanya. Ini kuning juga lumayan sih. Regina namanya. Ini yang kuning. Kan cakep dia men, cakep dia, gue lakuin heroinnya cakep men, cakep. Gak tau nih, mungkin bakal jadi atau deket sama MC nanti gitu. hmm. feeling gue kayaknya dia atau si mau sama tadi kayaknya bakal reinkarnasi di sini kayaknya sih. Kayak bakal reinkarnasi di sini. Anjir, ada HP punya. Oh zaman zaman sekarang ya. Cuma makanya gue kaget ada HP di zamannya, ada HP gitu kan. Berarti udah modern banget ya. Anggaplah mungkin di zaman 2000 ya. Ya zaman abad kedua lah. Makanya kaget tadi ada HP ya. Oh, udah pakai pistol juga gitu kan. Come on, lu cantik banget sumpah. Tapi jangan kecewain gue juga. Maksudnya jangan ngebadut banget gitu loh. Biasanya kan hero yang cakep gini di anime fantasi badut biasanya. Ada aja begitu. Tapi kayaknya ini kuat sih feeling gue. Cewek kuat ya.
Ya ini paling mau samanya nih paling. Paling mau samanya nih paling kayaknya. Oh, pasti di si dewanya nih. Dewa pembangkit ya katanya. Bintang di langit akan menabrak bumi. Hmm. Mate. Sempat sempatnya anjir sandung. Sempat-sempatnya kesandung apa? Buset, bener-bener ditembakin dong. Bener-bener ditembakin. Hmm. Mm-mm. Tapi secara kristal sih, ya gimana gitu kan. Harus pakai sihir kalau mau ngedobrak itu. Tapi mereka nggak pakai, tapi zamannya nggak ada sihir kan. Hmm. Ya ada keluar juga nih. Terus mau sama. Aduh. Hahaha. High elf gak tuh? Ini seningin. Gila, cakep banget coy. Ya, emang Bastionnya the best lah. Gila, gila, gila. Iya, jadi bocil kata. Sota dia, jadi Sota, bener jadi Sota. Pahlawan Leo. Jadi sebelumnya Doi jadi pahlawan gitu. Buset, 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 buset. Kalem, 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 kalem. Kalem, 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 kalem. Buset. Siap, siap. Best, best. Ini dinamakan kenyamanan nih, emang bener. Anjir, langsung langsung turu dong. Mentang-mentang kena bantal ya, gila loh. Iri bos. Hmm. 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 Ray Clistelia. Excalibur. Oke, Seven Assault Garden. Kesatria 18. Oke. Ternyata masih 15 men. Gue pikir udah 20 atau 21 lah atau Udin. Udin namanya. Leonis Magnus. Hmm. Eh, iya kan bener kan? Hmm. Ya, emang nggak, uh, 10 tahun. Kenapa nggak ambil umur 7 gitu? Terlalu bocil. Ikatan? Oh,
Tapi sihir sih tadi. Ya, sebatas teori. Tapi masih dasar. Oh itu kayak monster kali ya? Nah, bener. Tanya dulu. Kagak 2000, 64 kalender kelompok manusia. Dia masih mikir kan, berapa ya? 2000 harusnya sih. Uh. Kayak Void Monster deh feeling gua. Atau Kaiju kali, nggak tahu juga sih. Oh iya monster ternyata bener. Mm-mm. Hmm. Oh damn, ini joke sih. Gak mempan. Masih sempat ngelawak anjir. Ya iyalah, tubuh bocil nggak mempan emang. Uh, uh, mengerikan. Regina. Ya senjata sihir ini. Kalau di zamannya emang senjata sihir ini. Kayak mau mau inilah. Apa? Mau kakoko. Kayak siapa? Iya iya iyalah kayak itu. Kalau mau kakoko kan lebih ilmiah gitu kan. Ini tuh ada sih, cuman gue mikir anime apa ya? Yang zamannya udah zaman zaman modern gitu kan. Dengan konsep isekai atau reinkarnasi Raja Iblis. Ya. Hmm. Antingnya tuh bener-bener kinclong banget. Oh, jangan bilang masih monster tadi. Oh, damn. Ada dua dragon ini. Iya, kayak dragon. Oh, sekarang pedang ya. Let's go. Oh, damn. It's fucking damn. Anjir. What the hell? Come on. Baru episode satu men. Baru episode satu men. Masa mati sih? No, no, no. Ini pasti genjutsu ini prolog ini. Gak mungkin ini. Ah. Atau nanti mungkin mau sama bakal bikin atau bikin lagi ini apa namanya ngeluarin jurus regen gitu kan biar bisa Reselia hidup lagi tapi nggak lucu anjir. Baru episode satu main baru gue jadiin waifu anjir malah mati sih yukanya atau mungkin ada nanti temennya masuk ke reinkarnasi dia gitu kan
Oh iya, iya bener. Pahlawan jadi Raja Iblis di zamannya itu. Gue ingat satu anime, bener. Gue langsung ingat satu anime, men. Ingat gue langsung ada satu ingat yang mirip dengan ini. Bukan sih, bukan 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 mirip sih. Maksudnya kayak MC-nya ini kayak begitu gitu. Buset, buset. Pasti OP sih. Iya OP ini. Kan. Uh, ceweknya siapa ya? Aigu Bezerga. Buset. So easy, man. Tapi nggak tahu sih nanti bisa dihidupin lagi apa nggak gitu. Gue yakin bisa sih. Tergantung. Waduh, gila sih. Memprihatinkan banget, sumpah. Damn. Aduh. Udah, udah bener kebelah anjir. Ah iya bener. Oh iya bener kan. Oh. Hmm. Jadi bener-bener regen ya, bukan 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 healing. Karena udah mati kan. Mm-mm. Modern udah modern. Antingnya loh gila, antingnya berkilau banget. Itu detail kecil menurut gue sih. Hmm. Iya bener. Bener. Tapi dia masih inget gitu loh. Tapi iya oke oke. Jadi bukan mengulang waktu, bukan bukan mengulang waktu tapi emang bener-bener regen, emang bener memulihkan. Bukan Excalibur yang di Konosuba ya, bukan. Mm-mm. Oh, kayak ini ya bener sih, kayak Hyoken. Emang kalau Hyoken penyihir kan. Mm-mm. Kemudian sometimes bakal bakal mendapatkan kekuatan itu. Oh pinter, lesnya pinter. Ah, lesnya pinter banget. Let's go. Regina Mercedes namanya. Uh,
Let's go. Emang the best emang Celia the best emang. Motornya aja udah motor zaman sekarang men, ada sir-sirnya gitu. Tanpa nyetir lagi, auto aim gitu. Auto aim kan. Apa yang nggak megang dia. Oh jadi harem, tapi laki mau mengantuk mesum bangsat. Bener sih, tapi nggak bener juga gitu. Gue nggak setuju gue. Itu lautan fakta banget itu, tapi nggak bener juga sebenarnya. Begitu ya, bener-bener di atas laut men. Mm-mm. Iya. Habis, oke. Pakai dan nopreng dulu. Yang nyanyi siapa ya? Waktu itu gue pernah baca sih, atau pernah lihat di mal tuh. Apa ya? Hmm, Gak tahu, mungkin ada di kredit kali. Jadi ya, another reinkarnasi ini apa namanya? Another reinkarnasi Raja Iblis ya kan? Atau Maul kan? Jadi lebih tepatnya anime yang udah banyak sih sering gue jumpain kayak gini-gini gitu modelannya gitu kan. Cuman yang mungkin yang sedikit lebih dibikin menarik itu ya karena memang dulunya dia Yusha gitu kan, terus akhirnya dia jadi Raja Iblis gitu kan, begitu gitu loh. Jadi gue pikir dia emang pure Raja Iblis gitu kan, yang emang reinkarnasi ke dunia modern gitu kan, tapi sempat dia jadi pahlawan dulu gitu kan. Mungkin Roselia itu mungkin makhluk, sorry, Dewi yang jahat kayaknya sih. Mm-mm, kayaknya. Atau apa jangan-jangan sama lagi dewinya, gue nggak tahu juga sih. Oke, ya, let's go. Tapi kayaknya sih kayaknya itu tetap tadi kayaknya itu Dewi Roselia sih. Jadi maksudnya, jadi jadi dia itu kan jadi Yusa ya kan. Yusanya tuh di tempat apa namanya, di tempat bisa dibilang ke tempat sorry, di eh, timeline ya, bilang timeline lah ibaratnya gitu kan, timeline yang berbeda gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya ketika dia direinkarnasi sama si Dewi Roselia itu jadi Raja Iblis. Nah ketika jadi Raja Iblis, dia mengakui kekalahannya dalam perang sama manusia gitu kan, dan dia direinkarnasi lagi gitu kan, jadi Sota yang dimana dia ini uh, berada di timeline yang berbeda lagi gitu kan, semakin maju lah ibaratnya gitu kan, dan semakin modern. Makanya di sini ketemulah dengan Rizelia dengan menjelaskan beberapa konsep-konsep yang dimana kurang lebih sama ininya, tatanannya hampir sama, cuman yang membedakan mungkin karena jenis monsternya aja sih yang mengikuti tren sekarang gitu kan, atau mode atau timeline-nya sekarang gitu kan, seperti itu. Jadi yang bentuk-bentukannya kayak monster, terus ada bentukannya kayak dragon ya kan, sebagainya, itu kurang lebih sama gitu kan, tapi istilahnya beda gitu. Nah makanya makanya gue kan tadi kan ada beberapa hal-hal yang menarik gitu kan, kayak udah pakai HP ya kan, udah pakai smartphone, udah pakai pistol ya kan, terus pistolnya juga udah berkembang ya kan, bisa menggunakan kombinasi agar bisa digabungkan dengan sihir. Jadi sudah di zaman modern gitu. Jadi makanya ya boleh lah, maksudnya diikutin mah boleh banget, pasti gue ikutin sini anime gitu. Cuma kalau masalah reaction sih gue nggak tahu ya, karena gue mesti nonton episode 2 nya dulu untuk melihat aja sih sejauh mana perkembangan CMC ya kan. Dan pastinya gue bener-bener menantikan lagi ya kan Rizelia. Sumpah Rizelia tuh mood banget gue ngeliat Rizelia tuh, jadi kayak dia tuh kayak onesan tapi ternyata 15 tahun men. Gue pikir 20 kan, 21, 22 gitu kan, tapi ternyata masih 15 gitu kan. Jadi makanya
ternyata masih bocah juga gitu. Kalau bandingin sama umur gua sih, kalau bandingin sama umur kalian mungkin masih seumuran gitu kan, atau mungkin nggak beda jauh gitu kan. Tapi kalau sama seumuran gua udah jauh banget gitu kan. Nah terus yang terakhir ya kan, tadi sempat disinggung juga kan, ternyata memang di dalam dunia, bisa dibilang dunianya ini ya kan, di timeline ini itu hal-hal yang mengenai seperti Excalibur ya kan, terus orang-orang yang pernah mendapatkan kekuatan khusus gitu kan, itu nanti ada momennya gitu kan, entahlah apakah dimuncul atas dasar emosi atau gimana gitu kan. Tapi yang jelas menarik sih, karena memang Rizal sendiri juga belum merasain kan, maksudnya belum mendapatkan kekuatan itu. Jadi gue pikir konsepnya tuh kayak dari lahir itu memang mereka nih gini, biasanya sih kalau dapat kekuatan khusus tuh kan kurang lebih kan dari darah kerajaan ya kan, terus atau enggak dari lahir ya kan, ketemu dengan mungkin keluarga yang berada atau keluarga yang emang mereka ini adalah punya keturunan garis penyihir dan sebagainya, akhirnya kan dia punya kekuatan khusus, anaknya punya kekuatan khusus gitu kan. Tadi gue pikir seperti itu gitu, tapi ternyata ada waktunya gitu loh. Tapi gue nggak tahu sih apakah memang ini masih terkaitan dengan mungkin koleganya atau keluarganya gitu kan, yang dimana dia punya garis keturunan orang yang punya kekuatan khusus juga gitu kan. Jadi makanya kalau misalkan contoh lah gitu kan, misalkan mungkin ibunya tuh bapaknya Roselia ini adalah seorang penyihir atau majo gitu kan, dan ternyata nanti si Rizalianya sendiri si Celia-nya sendiri ternyata akan mendapatkan kekuatan itu di umur tertentu gitu. Gue pikir begitu, tapi ya nggak tahu sih nanti ke depannya seperti apa. Gue jadi penasaran gitu kan untuk menantikan next episode. Ya kalau untuk gue pribadi, gue bakal kasih 7 sih, karena memang pembukanya menurut gue oke. Sempet deg-degan juga karena tadi ngeliat si Celia dipotong jadi 2 ya kan, dipotong jadi 2 gitu kan, dan gak nyangka aja gitu kan ada momen seperti itu. Tapi just fine gitu kan, karena gue tapi gue juga nggak begitu kaget gitu kan, karena toh ada si Leo gitu kan, yang secara emang dia mantan mau gitu kan, paling bakal dihidupin lagi sama dia, tapi ternyata emang bener dihidupin lagi gitu kan. Tadi gue pikir tadi gue mungkin yang terlalu berpikir terlalu jauh gitu ya, jadi mungkin Celia-nya tuh tadi dimasukin sama roh lagi, masukin sama orang-orang di sekitar yang mau tadi gitu kan, terus dimasukin ke dalam terus menggunakan pribadi yang berbeda gitu. Tadi gue pikir begitu gitu kan, tapi ternyata konsepnya yaitu cuman tetap jadi Celia yang seperti sebelumnya dan menggunakan sihir pemulihan gitu. Jadi gue pikir bukan regen, bukan membalikan waktu sebelum seperti semula, tapi lebih tepatnya menggunakan regen gitu. Seperti itu. Jadi Celia tetap ingat dengan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Dan yaudah itu aja di gue, dan kita lihat nanti ya kan di next episode apakah nanti bakal lebih better ya kan untuk di pembuka 3 episode rules ini gitu kan. Jadi simpel aja sih, kalau gue tertarik gue pasti lanjut, kalau misalnya nggak tertarik ya udah gitu, gue stop aja gitu. Tapi so far gue masih tertarik dan gue mungkin bakal lanjut untuk next episode gitu. Jadi dari gue ya, masih jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime follow apa lagi yang kalian suka bahas. Coba gue suka, kalau nggak salah di share saja notifikasi agar nonton dari gue, dan saya lupa lagi dan senang gue. Selanjutnya dan bye.